Hai guys, perkenalkan nama saya Fitra Galatia Putri dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Palopo. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya dan juga dampak dari radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu radiasi benda hitam. Jadi, sebelum kita membahas mengenai pengertian dari radiasi benda hitam, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu benda hitam yang dimaksud kali ini. Apakah benda yang berwarna hitam atau yang lainnya? Jadi, benda hitam yang dimaksud di sini adalah benda yang buram dan tidak dapat memantulkan cahaya. Tidak memantulkan cahaya artinya bisa jadi benda ini justru akan menyerap cahaya. Nah, yang dimaksud dengan radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami, radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan ke radiasi sekitarnya sehingga kita bisa merasakannya melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Jadi contoh penggunaan benda hitam dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Yang kedua mengukur suhu matahari. Yang ketiga penggunaan pakaian. Dan yang keempat yaitu termos dan yang kelima yaitu panel surya. Kita melangkah ke yang kedua yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton atau fotoelektron. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari contohnya kalkulator, dubbing film, kamera CCD atau Sync Chopper Device, dan pemindaian kode batang barcode. Dan yang keempat yaitu mesin fotokopi. Kita melangkah ke bagian yang ketiga yaitu efek Compton. Efek Compton pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut. Teleskop Compton atau Comptel. Yang kedua, NCT atau teleskop Compton nuklir. Kita melangkah ke bagian yang terakhir yaitu sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X benda pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga sinar X memiliki daya tembus yang tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang bersekitar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dalam dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis atau seseorang agar tidak menimbulkan risiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Yang kedua yaitu bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contohnya dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin kerusakan mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga itu di bidang keamanan. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Yang keempat yaitu bidang kesenian.
Sinar X juga dapat membantu bidang kesenian, di antaranya adalah untuk mengesahkan apakah suatu lukisan atau objek seni purba itu benar atau tiruan. Yang kelima yaitu di bidang pertanian. Manfaat sinar X dalam bidang pertanian digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Jadi, kesimpulannya, penerapan radiasi benda hitam, fotoelektrolistrik, fotokompon, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dikarenakan melalui teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan seperti benda hitam, contohnya termos, pengukur suhu matahari, efek foto listrik digunakan untuk dabung film, tabung foto pengganda, dan sel surya, serta efek kompon digunakan untuk teleskop kompon atau teleskop MCT, dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, di bidang perindustrian, bidang keamanan, bidang kesenian, bidang pertanian. Sesungguhnya masih banyak alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek kompon, dan sinar X dan benda hitam, namun belum terpublikasikan secara luas, terkhusus dalam dunia ini. Oke, demikian pembahasan saya tentang proses terjadinya dan juga dampak dari radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek kompon, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.